warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Yuliarti Langkuse dari kelas 4A Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Yang terhormat Bapak Dr. Suito SE MSI AK CSRS CSRA selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Nah, di video kali ini saya akan memberikan pengertian mengenai etnografi dan mereview jurnal dari metode penelitian etnografi. Dengan judul jurnal yang saya ambil yaitu Etnografi Komunikasi Tata Cara Bertutur Masyarakat Suku Padoe. Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal ini saya ambil di website Google Scholar dan penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi. Nah, apa itu etnografi? Etnografi merupakan metode penelitian yang menggali pemahaman mendalam tentang suatu kelompok sosial atau budaya. Prosesnya melibatkan penelitian lapangan yang insentif, pengamatan langsung, wawancara, dan analisis partisipatif. Penelitian etnografi berusaha memahami dinamika internal kelompok tersebut, mencatat kehidupan sehari-hari, serta menggali makna dan interpretasi yang diberikan oleh anggota kelompok terhadap pengalaman mereka. Langkah-langkah etnografi melibatkan observasi terlibat di lapangan, pengumpulan data kualitatif seperti catatan lapangan, wawancara mendalam, dan analisis konteks budaya. Hasilnya berupa deskripsi detail mengenai kehidupan kelompok tersebut, struktur sosial, nilai-nilai, dan norma-norma yang membentuk identitas budaya mereka. Etnografi sering digunakan dalam antropologi, sosiologi, dan ilmu sosial lainnya untuk menggali pemahaman yang lebih dalam tentang variasi budaya dan dinamika sosial. Mengenai jurnal yang saya review tentang etnografi komunikasi tata cara bertutur masyarakat suku Padoe. Masyarakat suku Padoe merupakan salah satu suku yang berdiam di daerah Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Suku ini tersebar di Wasuponda, Malili, dan Surowako. Mereka banyak tersebar di daerah pegunungan dan lembah di Luwu Timur dengan populasi yang diperkirakan sekitar 18.000 orang. Dalam bahasa setempat, arti dari Padoe yaitu orang jauh. Masyarakat suku Padoe memiliki adat istiadat yang tertulis dalam buku Hukum Adat Padoe. Nah, Padoe memiliki keunikan bahasa. Keunikan bahasa ini terdapat pada dialek yang beralun-alun yang khas. Dalam bahasa ini terdapat dua suku kata yang memiliki satu arti. Contohnya, oyoke, yang artinya iyakah, dan ambiokeke, yang berarti bagaimanakah. Selain dua suku kata, ada juga satu kata yang memiliki satu arti seperti maewa yang berarti tertawa dan maewi yang berarti menangis, dan masih banyak suku kata lainnya. Tata cara bertutur masyarakat suku Padoe dalam berbahasa atau bertutur dalam suatu budaya diatur sesuai dengan budaya tersebut, baik itu dari segi gaya, norma, nilai sikap, konteks, dan lainnya. Tata cara bertutur dalam suatu masyarakat mengandung gagasan peristiwa komunikasi di dalam masyarakat tutur, mengandung pola-pola kegiatan tutur sehingga kompetensi komunikatif seseorang mencakup tentang pola itu. Tata cara itu mengacu pada hubungan antara peristiwa tutur, tindak tutur dan gaya di suatu pihak dengan kemampuan dan peran seseorang, konteks dan institusi, serta kepercayaan nilai sikap dan pihak lain. Nah, tata cara bertutur dalam konteks etnografi merujuk pada penggunaan bahasa dalam interaksi disertai dengan latar belakang budaya sosialnya. Masyarakat suku Padoe merupakan salah satu suku asli yang mendiami daerah Luwu Timur, khususnya Kecamatan Wasuponda. Suku ini memiliki bahasa yang digunakan sebagai alat interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan bahasa Padoe ini tentu memiliki tata cara tersendiri, baik itu tertulis maupun tak tertulis, yang dipenuhi secara menyeluruh dan pengguna bahasa. Aturan berbahasa ini berlandaskan pada etika dan komunikasi. Norma berbahasa pada masyarakat Padoe. Norma dalam penggunaan bahasa Padoe ini berlandaskan pada etika perilaku yang di masyarakat.
yang berlaku di masyarakat. Dalam berbahasa, penutur harus pandai memilih kata atau tuntunan yang disesuaikan dengan kondisi, lawan tutur, serta situasi. Bahasa Padoe dibagi menjadi dua bahasa, yakni bahasa kasar dan bahasa halus. Bahasa halus yakni bahasa yang digunakan dalam situasi resmi ataupun santai dan merupakan bahasa yang sopan. Sedangkan bahasa kasar merupakan bahasa yang digunakan pada variasi akrab. Perbedaan dari kedua jenis bahasa ini tidak hanya terletak pada kata dan struktur kalimat, tapi juga penggunaan bahasa. Hal ini dapat dilihat pada contoh ini. Misalnya, Mingi lumeko ai moterioke iko, yang artinya bahasa kasar, yang artinya Anda ingin pergi kemana. Sedangkan bahasa halus, Minggi lumeko ai inderioke li ikomiu, yang artinya Anda ingin pergi kemana. Kedua ujaran di atas sama-sama bermakna Anda hendak kemana, namun memiliki perbedaan pada kata, konteks, dan situasi. Kata meterioke, ujaran bahasa kasar, memiliki makna sama dengan kata inderioke pada ujaran bahasa halus, yaitu kemana. Penggunaan kedua kata ini disesuaikan sebagaimana dengan penggunaan bahasa halus dan bahasa kasar. Kata meterioke digunakan pada variasi bahasa akrab saja, dan kata indrioke bisa digunakan di semua variasi bahasa. Pada ujaran bahasa halus ditambahkan kata miu pada kata iko agar terdengar lebih halus dan sopan. Pada variasi bahasa suku Padoe. Pada variasi resmi, masyarakat suku Padoe menggunakan bahasa Padoe halus, misalnya digunakan di upacara adat pernikahan, acara adat orang meninggal, rapat adat, acara adat, serta surat menyurat dalam acara adat. Penggunaan bahasa ini sangat sopan, intonasi lebih rendah dengan nada bicara lembut namun tegas. Tidak boleh berbicara apabila belum diperbolehkan. Nah, serta harus memperhatikan kata-kata yang pantas untuk diucapkan. Bila ada salah perkataan dan menyebabkan konflik, maka akan dihukum sesuai aturan adat yang berlaku. Sementara untuk variasi santai merupakan variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi untuk berbincang-bincang dengan keluarga atau teman karib, atau percakapan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam situasi ini, penutur menggunakan bahasa halus dan kasar yang disesuaikan penggunaannya dengan konteks lawan bicara. Dalam keseharian, penutur bahasa Padoe terkadang menggunakan bahasa Padoe dan juga bahasa lain, karena keseluruhan dari masyarakat ini menguasai lebih dari satu bahasa. Dalam penggunaannya tak lain aturan yang khusus, asalkan telah memenuhi aturan etika dalam berbahasa. Contohnya, dalam keluarga dimulai dari aturan berbicara, anak yang tidak boleh menyela orang tua dan tidak boleh menggunakan bahasa kasar dan berperilaku santun. Untuk berbicara antara suami istri menggunakan bahasa yang baik dan sopan, sedangkan untuk interaksi dengan teman sejawat atau teman sebaya penggunaan lebih bebas dan tidak memiliki aturan khusus. Kata yang pantang diucapkan di suku Padoe. Ada beberapa kata yang tidak boleh diucapkan pada kalangan tertentu, namun boleh diucapkan bila kata-kata itu telah mengalami perubahan makna karena konteks dan situasi tertentu. Contohnya kata lahu. Kata lahu ini ada misalnya lahumu, yang artinya anumu. Bila ujaran ini diujarkan pada situasi tegang, pada perkelahian, atau pada variasi bahasa santai, maka arti dari kata lahu akan bermakna negatif, yaitu penghinaan, dan terlebih lagi bila diucapkan oleh anak-anak kepada orang tua. Contoh kedua, lahu inderioke iko, yang artinya anakku, kamu mau kemana. Ujaran di atas diucapkan oleh seorang istri kepada suaminya ataupun seorang ibu kepada anaknya. Maka kata lahu di sini akan bermakna positif, yakni suami atau anakku. Kata lahu ini diartikan sebagai laki-laki, namun permaknaan ini hanya berlaku pada variasi akrab dan diujarkan pada lawan
lawan tutur yang dikenal baik saja. Dalam memilih kata, harus lebih berhati-hati dan sesuai dengan situasi, konteks dan dengan siapa kita berbicara agar aturan yang diucapkan tidak bermakna negatif yang dapat menimbulkan kesalahpahaman antar penutur. Nah, ada aturan berbicara dalam perbedaan status sosial. Pada masyarakat Padoe juga memiliki aturan khusus dalam berbicara yang berkaitan dengan status sosial. Akan tetapi, sering berjalannya waktu, aturan ini perlahan mulai terlupakan dan tidak lagi digunakan. Nah, dari kesimpulan materi yang saya bahas tadi, yaitu aturan berbahasa Padoe di masyarakat dilandaskan pada aturan etika, konteks, dan siapa lawan tutur. Dahulu bahasa Padoe memiliki aturan yang cukup kompleks, namun dikarenakan perkembangan zaman dan situasi di masyarakat saat ini secara perlahan mulai meninggalkan aturan ini. Perkembangan kosakata juga terhambat karena tidak ada dokumentasi dari pada pendahulu serta berkurangnya penutur asli. Secara etnografi, komunikasi peristiwa tutur yang terjadi pada masyarakat Padoe tidak lepas dari konteks kebudayaan yang ada yang tercakup dalam aturan atau norma berbahasa seperti pantangan kosakata yang tidak bisa diucapkan dalam kondisi tertentu. Dan motivasi yang dapat diambil dari jurnal yang saya bawa yaitu yang pertama, pemahaman mendalam, memahami budaya suku Padoe dan konteks secara mendalam membantu menghindari generalisasi berlebihan. Yang kedua, penghormatan keberagaman, menghargai perbedaan budaya dan cara hidup, mendorong penghormatan terhadap keanekaragaman masyarakat. Yang ketiga, partisipasi aktif, mendorong penelitian untuk terlibat aktif dalam kehidupan sehari-hari. Subjek penelitian memperkuat konteks antara penelitian dan informan. Yang keempat, analisis kontekstual, memahami tindakan dan keputusan dalam konteks budaya dan sosialnya, memberikan wawasan yang lebih komprehensif. Dan yang terakhir yaitu pengetahuan lokal, menyoroti pengetahuan lokal dan kearifan tradisional, mendukung pelestarian warisan budaya. Nah, dari semua ini dapat memberikan dorongan motivasi untuk penelitian yang lebih holistik dan kontekstual. Nah, itulah sedikit pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.